ada beberapa yang kayak viral gitu suka undang gitu, mungkin seperti apa sih? Ya kalau temanya Indonesia Maju, saya juga nggak pakai tamu juga, jadi kita akan monolog aja sendiri. Nah temanya apa ini lagi dibuat sekarang kalau temanya apa? Tapi kira-kira ada kesusahan gitu nggak sih, kan selama ini kan ada partnernya gitu kan, dan ini akan ngomong sendiri gitu kan? Ya justru menarik karena nggak ada partnernya, maka ide-idenya bisa keluar dari ide apa yang saya mau ngomongin. Indonesia tuh kan unik menarik, macam-macam. Indonesia tuh dari A sampai Z ada. Tapi selama ini ada kesusahan apa sih Om Ded sendiri, maksudnya untuk ada dengan tadi juga sempat ingat tuh sama Pinkan Mambo ya. Ya kan bintang tamu beda-beda, masing-masing beda-beda kan gitu kan. Nah kalau kita kan kalau podcast kan kayak ngobrolan warung kopi lah gitu kan. Ya, kalau tergantung dari bintang tamunya gitu. Makanya kalau ini ya saya nggak pakai bintang tamu kan, saya bebas ngomongnya apa. Kalau kemarin kesusahannya apa sih sama Pinkan Mambo? Ya Anda nonton aja. Om Ded bilang katanya takut sama UIT itu bagaimana? Dan ini kan podcast juga kan, podcast terus katanya podcaster itu pada takut sama UIT itu bagaimana? Ya kan kalau UU ITE itu kan sebenarnya bisa dikaretkan, kalau salah ngomong bisa dikaretkan kan. Apalagi makanya kita harus berhati-hati kayak penghinaan dan sebagainya, apalagi banyak orang juga nggak paham tentang ITE. Contohnya kalau menghina asosiasi atau ada ngomongin asosiasi boleh apa enggak gitu. Nah, kalau setahu saya kan UU ITE itu kan letterlek manusia satu orang. Jadi kalau misalnya lembaga atau apa itu nggak bisa kena gitu. Nah, tapi kan banyak orang nggak paham. Tapi ada SKB 3 Menteri juga yang menurunkan kalau nggak salah jadi 4 tahun. Tapi kan apapun itu ketika itu diedarkan bisa dipotong-potong jadi masalah kalau menurut saya. Makanya kalau di podcast saya kan saya kasih time code. Jadi kalaupun dipotong-potong ya saya punya bukti time code. Cuman kalau berdiri seperti ini saya nggak punya bukti apa-apa. Kalau orang ngerekam dan sebagainya dipotong dikeluarin satu masalah kan nggak nyambung nanti kan tiba-tiba kan. Nah itu yang jadi masalah gitu. Makanya saya nggak mau direkam. Indonesia Maju dan Lucu. Karena spesifiknya macam-macam, dukungan, belaan terhadap Indonesia, kritikan terhadap Indonesia, semuanya. Saya juga lagi buat sih, Mas. Ada unsur komedinya nggak Om Ded? Pasti ada, tapi saya lebih ke ya gini, kalau kita ngomongin apa yang mau kita rasakan kan pasti ada komedinya ya. Kan semua apa yang udah saya jalankan kan dari kemarin sampai sekarang tuh kan penuh dengan konflik dan komedi gitu kan. Nanya perawan jadi masalah di TikTok itu kan udah komedi. Kan gitu kan. Om Ded kemarin sempat kesel juga nggak sih waktu sama Pinkan itu kok kayak? Kalau saya nggak kesel karena siapapun bintang tamunya sih saya menikmati gitu. Cuman lucu gitu. Iya, apa sih yang membuat aneh keanehan dari semua jawaban-jawaban dari Pinkan itu, kan dia sebagai ibu kok kayaknya dia ngerasa terpojokkan gitu. Ya justru itu saya tidak mendapatkan jawaban itu anehnya. Okay. Gitu. Jadi kayak dia ngabluk gitu ya. Ya saya nggak mau ngomong gitu ya, itu Anda yang bilang tuh ya, bukan saya. Tapi saya nggak mendapatkan jawabannya kan gitu. Tapi Jadi sebagai orang tua sendiri ngeliat jawaban-jawaban dari Pinkan mungkin seperti apa sih? Maksudnya anaknya diperlakukan seperti itu, tapi kok malah ibunya begitu gitu. Saya sulit bicara karena saya nggak tahu keadaan yang ada di keluarga itu seperti apa. Cuman kalau kemarin, kalau buat saya contohnya yang saya lawan, contohnya ketika dia mengatakan saya saya adalah seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini, contohnya nggak ada lain ibu yang lebih baik dibandingkan saya, ya saya lawan dong. Kalau gitu ibu dia nggak lebih baik dari dia, ibu saya nggak lebih baik dari dia, ya kayak gitulah. Tapi nggak make sense banget ya jawabannya dia selama Om Ded tanya ya. Kenapa? Nggak make sense banget gitu, maksudnya jawaban dia tuh kayak selalu Gini, kalau make sense atau nggak make sense kan tergantung orangnya. Mungkin bagi dia make sense, ya kan, sulit nilainya. Terima kasih untuk sebagai podcaster yang paling bagus lah di Indonesia gitu. Kalau untuk orang yang awam baru pengen bikin podcast, tipsnya apa dari Om Ded? Kalau untuk orang awam yang baru pengen bikin podcast, menurut saya bikin dulu. Jadi kebanyakan sekarang orang-orang ketika mau memulai itu, meributin kamera, ributin alat, ributin suara, ributin apa gitu. Banyak orang-orang yang ngomong ke saya, oh ya Mas Didi ada studionya bagus, ininya bagus, kameranya bagus. Coba tonton podcast saya balik ke 4 tahun yang lalu. Saya podcast sudah 4 tahun, coba tonton 4 tahun yang lalu, coba lihat. Saya pakai webcam. Webcam 400.000 saya bikin podcast. Jadi kalau orang mau mulai dulu. Kalau udah mikirin masalah, nggak mulai-mulai.
Tapi sejauh ini yang biasanya ditemuin sama Om Deddy sebagai podcaster, tantangannya apa sih atau kesulitannya gitu sejauh menjadi? Saya nggak, nah kalau kesulitannya buat saya nggak ada, karena buat saya menyenangkan. Kesulitannya mungkin buat bintang tamu ya, lalu buat saya karena menyenangkan buat saya. Tapi saya tuh orang yang nggak pakai prompter. Jadi saya tuh kesulitannya ketika bintang tamu atau ngundang pejabat dan sebagainya, mereka minta daftar pertanyaan. Dan saya selalu mengatakan saya tidak punya daftar pertanyaan. Jadi kadang-kadang ada yang mau datang, ada yang nggak mau datang. Karena ketika saya minta daftar pertanyaan, saya bahkan nggak tahu mau ngomong apa untuk daftar pertanyaan. Karena saya nggak ngeliat prompter nanya, kan diajak ngobrol basicnya begitu. Paling kesulitannya ketika ditanya mau nanya apa, bingung saya mau nanya apa. Gitu. Thank you ya. Oke. Thank you, Om Ded.